Kairo, pertengahan abad ke-19, kota seribu menara. Dari kejauhan cahaya bulan memantul di atas kubah masjid yang menjulang, sementara jalanan sempit dipenuhi pedagang rempah, kain sutra, hingga pedagang budak. Suara teriakan tawar-menawar bercampur dengan derap kaki keledai dan deru angin gurun. Namun semakin jauh kaki melangkah ke lorong-lorong gelap, suasana berubah. Lampu minyak redup berkelip, menyinari dinding bata yang lembab. Bau keringat darah dan ganja yang terbakar perlahan mulai mendominasi udara. Inilah dunia lain yang jarang disebutkan dalam catatan sejarah, rumah-rumah hasyis, tempat manusia melarikan diri dari kenyataan sekaligus menghancurkan hidupnya. Di balik sebuah pintu kayu tua yang catnya terkelupas, terdapat rumah yang tak pernah tidur. Saat pintu itu terbuka, deritnya terdengar seperti jeritan panjang. Aroma hasyis yang dibakar bercampur dengan asap dupa murah langsung menusuk hidung. Lampu minyak tergantung rendah, cahayanya kuning dan bergetar, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ruangan itu dipenuhi tikar usang, bantal tipis, dan pipa tanah liat. Di sudut-sudut, lelaki duduk terkulai, matanya sayu, bibirnya tersenyum tanpa sebab. Beberapa tertawa keras, sementara yang lain menangis terseduh, terjebak dalam dunia yang hanya mereka lihat. Suara musik samar terdengar dari bilik lain, suara seruling Mesir yang seakan bernyanyi lirih bersama asap. Sungguh, rumah ini bukan sekadar tempat menikmati hasyis. Ia adalah pintu gerbang menuju mimpi dan mimpi buruk. Di sisi kanan, seorang lelaki tua yang dulunya pedagang rempah terkenal, kini tinggal kulit membungkus tulang. Tangannya gemetar saat memegang pipa hasyis, matanya kosong menatap lantai. Ia pernah kaya raya, namun kecanduan membawanya ke titik terendah. Di dekatnya, seorang pemuda Mesir dengan jubah kusut menangis pelan. Cintanya ditolak, harapannya pupus. Ia mencari pelarian dalam asap tebal, berharap menemukan kebahagiaan yang tak pernah datang. Dan di pojok lain, seorang musafir Eropa duduk dengan wajah pucat. Pena dan buku catatannya tergeletak di sampingnya. Ia mencatat dengan tangan bergetar, kagum sekaligus ngeri dengan apa yang ia saksikan, dunia tersembunyi yang tak pernah disebut dalam brosur perjalanan. Baginya, tempat ini seperti gerbang menuju dunia bawah tanah yang penuh rahasia. Di sini tidak ada perbedaan kelas, agama, atau bangsa. Semua tunduk pada asap, semua terikat oleh kecanduan. Asap hasyis memenuhi ruangan, menebal hingga sulit bernapas. Mata para pecandu mulai berputar, seolah mereka sedang menatap dunia lain. Seorang lelaki muda mendadak tertawa keras. Ia melihat dinding rumah berornamen Kairo berubah menjadi pintu gerbang emas, terbuka menuju taman penuh bunga mekar. Seorang lainnya bergumam pelan, menyebut nama ibunya yang telah lama meninggal. Baginya, wanita itu sedang duduk di sampingnya, tersenyum, mengusap kepalanya. Namun tidak semua mimpi itu indah. Dari balik asap, ada yang melihat wajah iblis dengan gigi runcing muncul dari langit-langit. Ada yang mendengar bisikan jahat, menertawakan rasa sakit mereka. Satu orang bahkan meronta, mencoba menyingkirkan ular-ular yang katanya merayap di tubuhnya. Inilah kekuatan hasyis, ia menjanjikan surga, namun juga menyodorkan neraka, bergantung pada jiwa yang menerimanya. Di balik hiruk-pikuk itu, ada sosok yang mengendalikan semuanya. Namanya Abdul Karim, dikenal sebagai Tuan Asap. Ia duduk di kursi rendah berlapis kain merah, tubuhnya besar, jubah hitam membungkusnya, dan matanya berkilau tajam bagai mata elang. Senyum tipis menghiasi wajahnya setiap kali seorang pelanggan membeli sekepal hasyis. Di hadapannya, uang perak dan pipa tanah liat berjejer rapi seperti senjata perang. Abdul Karim bukan sekadar pedagang. Ia penguasa dunia kecil yang gelap ini. Ia tahu siapa yang datang hanya untuk mencoba, siapa yang akan kembali, dan siapa yang akan hancur di bawah kendalinya. Ia sering berkata dengan suara berat, "Di sini tidak ada rasa sakit, tidak ada kecewa, hanya mimpi. Dan mimpi
punya harga. Bagi para pecandu, ia seperti raja. Bagi orang luar, ia ibarat iblis yang meracuni satu generasi dengan asap. Hari berganti minggu, minggu berubah menjadi bulan. Para pengunjung rumah hasyis itu tak lagi mengenal dunia luar. Mereka tak peduli pada pasar yang ramai, azan dari menara masjid, atau bahkan keluarga yang menunggu di rumah. Tubuh mereka mulai membusuk perlahan. Wajah mereka pucat, mata cekung, bibir kering. Beberapa tidak lagi sanggup berjalan tanpa bantuan. Namun tetap saja setiap hari mereka kembali, merangkak jika perlu, hanya untuk mendapatkan asap itu. Di luar Kairo berdenyut dengan kehidupan. Anak-anak bermain, pedagang menawar harga, unta berjalan di jalanan berdebu. Tapi di dalam rumah hasyis, waktu berhenti. Tidak ada siang, tidak ada malam, hanya asap yang menelan segalanya. Bahkan suara azan yang biasanya mengguncang hati tak mampu menembus kabut tebal dosa. Rumah itu seakan terputus dari dunia, berdiri sendiri sebagai kerajaan kelam, di mana penghuninya hanyalah bayangan dari manusia yang pernah ada. Malam itu udara Kairo terasa berat. Di dalam rumah hasyis, asap semakin menebal. Tiba-tiba seorang pemuda berteriak keras membuat semua orang terkejut. Matanya melotot, tubuhnya gemetar. "Ada setan!" Ia keluar dari dinding, bertanduk, bertaring, teriaknya histeris. Beberapa pecandu lain hanya menertawakan kegilaannya, sementara yang lain ikut ketakutan, menatap ke arah bayangan di dinding yang memang tampak menyerupai sosok menyeramkan. Asap yang menari membuat imajinasi mereka semakin liar. Abdul Karim, sang tuan asap, hanya tersenyum tipis dari kursinya. Ia tahu pemuda itu sudah hilang kewarasannya. Hasyis telah merenggut jiwanya. Dan bagi Abdul Karim itu berarti satu hal, pelanggan seumur hidup. Di balik tirai kain usang, muncullah suara perempuan bernyanyi dengan nada sendu. Mereka bukan penyanyi profesional, bukan pula penari terkenal. Mereka hanyalah perempuan miskin yang dijual oleh keadaan, terpaksa menghibur para pecandu demi sekepal hasyis atau sekeping koin. Dengan wajah lelah, mereka menari pelan, gerakan tubuhnya hampir tanpa jiwa. Mata mereka kosong, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Beberapa pecandu menatap dengan mata berair, mengira sedang melihat bidadari surgawi. Yang lain mendekat, menawarkan sisa uang atau sekepal asap sebagai bayaran untuk tubuh para perempuan itu. Di ruangan itu, cinta tidak pernah ada. Yang ada hanya transaksi murahan yang melukai jiwa lebih dalam daripada racun yang dihirup lewat pipa. Kairo berguncang. Pemerintah Ottoman yang menguasai Mesir saat itu mulai menganggap rumah hasyis sebagai ancaman. Laporan demi laporan masuk tentang keluarga hancur, perdagangan rempah yang merosot, dan lelaki yang kehilangan akal di jalanan. Suatu malam tentara Ottoman datang. Pintu rumah hasyis digedor keras. "Buka!" Atas nama hukum, teriak mereka. Lampu minyak pecah, asap bercampur dengan teriakan. Pecandu berlarian panik seperti kawanan hewan yang ketakutan. Sebagian jatuh, sebagian lain terlalu lemah untuk bergerak. Abdul Karim berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Jubah hitamnya berkibar, senyum dingin masih menempel di wajahnya. Ia tahu waktunya sudah habis, namun ia juga tahu selama ada manusia yang ingin melarikan diri dari kenyataan, rumah seperti ini akan selalu lahir kembali. Setelah penggerebekan itu, rumah hasyis di Kairo banyak yang ditutup. Sebagian terbakar, sebagian ditinggalkan. Rumah Abdul Karim kini hanya menyisakan dinding hitam berjelaga, pipa-pipa tanah liat pecah berserakan di lantai, dan bau hasyis yang tak pernah hilang dari kayu lapuknya. Namun bisik-bisik tetap hidup. Orang-orang masih bercerita tentang malam-malam penuh asap, tentang mimpi yang berubah jadi mimpi buruk, tentang perempuan yang menari bagai bayangan, dan tentang Abdul Karim yang tersenyum bahkan saat ditangkap. Malam Kairo kembali sunyi, tapi di beberapa lorong gelap ada pintu-pintu yang masih tertutup rapat dengan bau samar hasyis yang keluar dari celahnya.
Seakan bayangan rumah itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah tempat menunggu korban baru.